Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit terkait tugas besar yang telah kami buat pada mata kuliah Teori Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat proyeknya itu prediksi jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan menggunakan metode backpropagation. Eh, Untuk bab satu mungkin akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja untuk latar belakangnya yaitu pariwisata itu berperan besar dalam ekonomi Indonesia melalui keindahan alam, warisan budaya, dan keramahan penduduk. Nah, setiap tahunnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung terus meningkat, memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian lapangan kerja dan mempromosikan pertukaran budaya. Dalam era teknologi, prediksi jumlah wisatawan menjadi kunci dalam perencanaan industri pariwisata. Memerlukan pemahaman yang baik terhadap tren kunjungan dan faktor-faktor yang memengaruhi eh, faktor-faktor yang memengaruhi. Pengembangan teknologi informasi ini membuka peluang baru, termasuk penggunaan jaringan saraf atau neural network dengan algoritma backpropagation. Metode ini memiliki potensi besar dalam mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data historis jumlah wisatawan, membantu membuat prediksi yang lebih akurat untuk perencanaan sumber daya, pengelolaan destinasi, dan memaksimalkan manfaat ekonomi sektor pariwisata. Lalu untuk pernyataan masalahnya tuh prediksi jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan metode backpropagation melibatkan penggunaan jaringan saraf tiruan atau neural network dalam machine learning. Meskipun merupakan pendekatan kompleks, beberapa aspek perlu diperhatikan, yaitu ketidakpastian dalam prediksi, fluktuasi signifikan dalam jumlah wisatawan setiap tahun membuat prediksi menjadi tantangan utama. Lalu yang kedua, data yang terbatas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap mengenai kunjungan wisatawan serta faktor yang memengaruhinya menjadi kendala dalam membangun model prediksi yang handal. Yang ketiga, aspeknya tuh yang harus diperhatikan kemampuan model, evaluasi dan peningkatan kemampuan model jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation dalam prediksi jumlah wisatawan mancanegara merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Penggunaan Lalu yang terakhir, penggunaan hasil prediksi. Pentingnya bagaimana hasil prediksi dapat digunakan oleh pemerintah dan industri pariwisata untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mempromosikan serta mengelola destinasi pariwisata di Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian dalam laporan prediksi jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan backpropagation adalah menyelidiki, mengembangkan, dan menerapkan metode prediksi yang efektif untuk jumlah wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia, juga memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana teknik jaringan saraf tiruan atau neural network dengan algoritma backpropagation dapat digunakan untuk memprediksi jumlah wisatawan mancanegara yang akan datang ke Indonesia. Lalu kita lanjut ke metode penelitiannya. Nah, jenis penelitian di sini tuh kita menggunakan studi literatur untuk pengumpulan data dari penelitian terdahulu dan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber informasi lainnya. Lalu di sini ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir yang diambil dari data Badan Pusat Statistika atau BPS, yaitu data tahun 2018, 2019, 2020,
2021, dan 2022. Terdapat dua dataset yang digunakan, yaitu data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per tahun dan data pintu masuknya. Data-data tersebut diambil dari dataset berbentuk file Excel yang kemudian dikonversikan menjadi file ARFF. Nah, di sini mungkin ada datasetnya. Nah, dari 55 negara dalam data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 negara terbanyak yang sebagai training dan 5 negara terbanyak sebagai testing. Lalu mungkin selanjutnya untuk pemodelan bisa dilanjutkan demo aplikasinya saja. Eh, saya persilahkan kepada Saudari Veja. Baik, terima kasih telah mempersilakan untuk menjelaskan demo aplikasi. Di sini saya akan mendemokan aplikasi model web propagation dalam aplikasi WK. Baik, di sini sudah muncul WK UI-nya, kemudian klik Explorer. Setelah muncul di sini klik Open File, kemudian buka data file ARFF yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini ada dua data, yaitu data training dan data testing. Data sebenarnya yaitu ada 55 negara, tetapi untuk training di sini saya memasukkan 10 negara terbanyak, dan untuk testing yaitu 5 negara terbanyak. Kemudian di sini masukkan terlebih dahulu yang training. Nah, bisa dilihat di sini atributnya ada 5, yaitu tahun, urutan, negara asal, pintu masuk, dan jumlah wisatawan. Dan di sebelah sini ada visualisasi berbentuk diagram batang dari tiap atributnya. Nah, kemudian klik tab Classify dan kemudian pilih yang multi-layer perceptron untuk metode propagation ini. Kemudian di sini use training set. Di sininya jumlah wisatawan, klik start. Ditunggu. Nah, di sini sudah mulai muncul di sini dapat dilihat mean absolute error atau nilai MAE dari dataset training ini adalah 0,0086. Untuk melihat visualisasi Classify-nya di sini, kemudian di-save dan disimpan dalam bentuk file ARFF juga untuk training prediksi. Di sini klik Tools, ARFF Viewer, kemudian Open File, data yang tadi, yang training predict. Nah, di sini dapat dilihat prediksi dari setiap atributnya. Untuk mengetahui prediksi dari dataset yang training ini, kita dapatkan rata-ratanya dan didapat prediksi senilai 0,757. Kemudian klik Explorer lagi. Selanjutnya kita buka file ARFF yang testing. Nah, yang untuk testing ini terdiri dari 5 negara terbanyak. Sama ya, di sini ada visualisasi dari diagram batangnya, tiap atribut. Kemudian
Di tab Classify juga sama tahapnya seperti yang sebelumnya, pilih multi-layer perceptron, training set, dan start. Nah, di sini bisa langsung didapat nilai mean absolute error-nya atau MAE-nya yaitu sebesar 0,0149 dan dilihat visualisasinya yaitu seperti ini. Kemudian disimpan dan dilihat untuk hasil prediksinya. Ini testing predik. Nah, sama di sini nilai prediksi tiap atributnya. Untuk melihat nilai prediksi dataset yang testing ini yaitu sebesar 0,784. Mungkin sekian untuk demo aplikasinya. Hasil-hasil yang didapat sesuai dengan laporan yang sudah dituliskan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Veja yang telah menjelaskan terkait pemodelan dan demo aplikasi. Mungkin selanjutnya lanjut ke penutup yaitu kesimpulan. Nah, algoritma backpropagation ini diterapkan dalam pelatihan data untuk melakukan prediksi terhadap data training dan data testing. Model backpropagation yang dihasilkan dari pelatihan tersebut menunjukkan MAE mencapai 0,0086 dengan nilai prediksi sekitar 0,757 untuk data training. Sementara itu pada data testing didapatkan MAE sebesar 0,0149 dengan hasil prediksi sekitar 0,784. Penggunaan algoritma backpropagation ini membuktikan kemampuannya dalam memprediksi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Model backpropagation yang terbentuk dari proses pelatihan dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi sebagai alat prediksi yang berguna. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.